Saya tugas di Bandung itu dapat pelajaran yang luar biasa. Itu saya menemukan dompet itu uangnya tunai 20 juta. Terus masalah penyakit, Mas, penyakitnya apa saja atau ada pantangan apa penyakit enggak? Misalnya penyakitnya itu kan penyakit itu macam-macam ya, ada stroke, ada darah tinggi, ada lambung gitu ya. Berarti bebas ya, bisa insya Allah dengan ridho Allah bisa disembuhkan gitu ya. Sampai kena santet pun bisa. Walah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Nur Yaman Channel. Di video kali ini kami akan menayangkan kisah perjalanan sang jari petir, sahabatku. Dia itu aslinya dari tanah Jawa Tengah ya. Perjalanan ke Jawa Barat. Dan ada yang paling terkesan katanya dalam perjalanannya itu, pernah menemukan uang puluhan juta. Jadi perjalanan dari Jawa Tengah sampai ke majelis Masjid Tengah Hutan ini. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus videonya. Namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya. Selamat menikmati tayangannya. Nah sahabat semua, jadi kita ini posisi malam ini lagi di majelis ya, Majelis Al-Wasilah. Gitu. Tapi kalau di YouTube itu viralnya itu Masjid Tengah Hutan, karena memang lokasi jauh dari perkampungan. Tapi di sini ada sarana tempat ibadah yang memang wow, masya Allah, tempatnya itu sangat adem banget gitu kalau dipakai untuk ibadah. Dan kebetulan ini saya lagi ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Jari Petir nih. Terus ini ada muridnya juga, murid Bang Jari Petir ini yang di sebelah. Terus itu ada si Abah nuh. Bah, itu peteng itu kelihatan dari kamera tuh. Nah, gitu. Terus yang akan kita obrol ini dalam posisi kali ini jadi perjalanan Mas Jari Petir sampai ke Jawa Barat tuh. Karena kebetulan beliau itu aslinya dari Semarang, ya Mas? Semarang Kendal. Semarang Kendal Wuleri. Nah, itu Alas Roban, Gringsing. Sebelahnya. Gringsing, Alas Roban, Kendal. Parikesit. Nah itu pasti ada teman-teman yang dari Wuleri, dari Kendal yang nonton ya. Ini Mas Jari Petir ini asli dari sana. Tapi beliau sampai nyampe ke Jawa Barat itu pasti ada perjalanan panjang. Dan penuh pengalaman yang istimewa pastinya Mas ya? Iya. Coba Mas seperti apa ya pengalamannya pertama datang ke Jawa Barat sampai datang ke majelis Masjid Tengah Hutan ini? Pertama-tama saya di Bandung, di Geger Kalong Bandung, di perumahan Perwira. Itu saya jadi ketua keamanan 8 tahun dekat kampus UPI. Alhamdulillah saya dinas di sana, ketemu sama calon istri. Yang sekarang ini? Oh, berarti kerjanya di sana dulu istri? Di sana, istri saya kerja di Poromius, di Bandung itu. Iya. Ceritanya unik, malah itu dikenalin sama anak buah saya. Yang kenal anak buah saya itu Mang Adik namanya. Duda itu. Nah, suruh nganter saya, karena dia takut mau apel di Bapak Kapolda. Di Karangsetra. Istri saya kerja di ngerawat orang stroke itu depannya Pak Kapolda itu. Nah, berarti pas posisi saat itu juga sudah ketimpilan ilmu. Udah. Ketimpilan ilmu Jari Petir berarti pas waktu ke Bandung itu. Udah, cuma belum buka langsung, cuma tertulung aja ke sana kemari gitu. Cuma belum buka kayak sekarang. Terus di Bandung 8 tahun. Nyampe ke mana? Cengkir Manis. Cengkir Manis. Kalau Cengkir Manis itu tempat
istri berarti. Tempat istri. Kelahiran istri berarti. Tempat istri. Berarti sudah malang melintang di Jawa Barat itu ya Mas ya. Dari tahun 2010. 2010-an. Ya 2010. Berarti udah 15 tahun. Udah lama banget berarti ya Mas ya. 2010. Terus ada pengalaman yang sangat istimewa enggak saat itu? Pengalaman istimewa. Ada. Pas saya tugas di Bandung itu dapat pelajaran yang luar biasa itu, saya menemukan dompet itu uangnya tunai 20 juta, terus sama ATM ada nomor PIN-nya segala macam. Di dompetnya itu? Di dompet tas dompetnya kan gede. Iya. Nah, itu uangnya segitu, sampai perang batin antara pikiran saya dengan hati saya, karena habis istri meninggal, anak minta motor segala macam, kepikiran itu uang kayak mau diambil, cuma hati saya nolak, jangan, kembalikan Uangnya itu? Kembalikan. Terus tapi ada alamatnya itu? Ada alamatnya, ada KTP, ada segala macam, ada di situ. Terus dikembalikan? Sebelum dikembalikan, karena hilangnya habis luhur, itu asar pas waktu sholat, itu kan saya tinggalnya di KPAD Masjid At-Taqwa, di perumahan jenderal itu. Tinggal di situ, disiarin pas asar, disiarin bahwa ada dompet atas nama Pak Haji Putra Jenderal Sutanto bintang 3. Itu disiarin tapi nggak diambil sama beliau. Belum diambil maghrib, asar, terus maghrib disiarin lagi, nggak diambil lagi. Terus begitu isya disiarin, nggak diambil lagi. Penasaran, saya inisiatif sama ketua DKM merapat ke rumahnya, saya bawa barang itu. Terus prosedur yang untuk di keamanan di situ ya pasti dicocokkan dengan SIM sama KTP, itu minta fotokopi KK. KK itu saya cocokkan, benar itu nama Pak Halim, itu punya dia. Terus saya tanya, Bapak uangnya itu di tas itu, dompetnya jatuh. Iya, coba saya minta ini Pak, itu KK buat nyocokin ini, karena prosedur dari Pak DKM. Langsung dikasih, bener itu. Dilihat di tasnya, ternyata tasnya itu yang kulit itu ininya udah lecek itu, magnetnya itu, jadi lepas jatuh. Terus diunjukin, dilihatin. Alhamdulillah saya pasrahkan ke beliau sampai nangis. Terus saya dikasih uangnya itu, hampir semuanya dikasihkan. 20 juta itu? Ya. Wow. Yang 5 juta saya hibahkan lah. Saya sodakohkan. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah lancar. Terus saya dipercaya jadi ketua keamanan di KPAD itu. Waktu itu. Di situ di keamanan di situ banyak, sampai beliau juga nawarin saya jadi suruh di perusahaannya dia gitu. Suruh kerja di sana, saya nggak mau. Terus dari Pusdikajen Pak Ridwan nawarin saya juga kerja di beliau, di perusahaannya. Suruh megang keuangan, malah itu hitungannya di pabrik di Gunung Pasir Batu itu. Suruh megang, saya nggak mau, karena di sananya nggak ada musola. Terus anak buahnya ada yang mabuk gitu, suka mabuk, suka segala macem. Saya tunda gitu. Alhamdulillah saya tetap istiqomah di Masjid At-Taqwa itu, sambil jaga di situ. Terus kenal sama orang Ciamis ini gitu, yang istri sekarang itu, kenal itu. Terus saya cari alamatnya, saya temuin, ketemu bapak ibunya, dikasih izin. Terus saya ajak pulang ke Jawa, kenalin sama ibu saya setuju. Alhamdulillah langsung saya izin sama anak saya, sekali nggak diizinan, 2 kali nggak diizinan, ketiga kalinya diizinan. Karena pinter ngaji, anak ulama itu, yang istri kayak almarhum yang meninggal. Berarti orang hikmah juga ya itu ya? Mohon. Mertua. Mohon. Tapi sekarang sudah nggak ada? Nggak ada, yang mertua saya ahli ruqyah itu. Ajengan lah. Ahli ruqyah tapi tanpa menyentuh ya? Masya Allah. Mudah-mudahan nanti si Mas juga tanpa menyentuh jari petirnya itu. Insya Allah. Jadi langsung keselomot itu.
Kalau bahasa Jawa keselomot tuh. Keselomot itu Kasundut. 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 Nah, ceritanya mah panjang pisan. Sampai nyari alamat ke Ciamis itu kesasar, kecelakaan di situ Raja, ditabrak preman. Di situ Raja Sumedang itu. Langsung premannya saya cekek itu. Kakaknya datang tatoan. Seolah-olah kayak mau membenarkan adiknya, tetap aja dia salah. Saya lawan, mau cara hukum, mau dibawa ke polsek apa mau cara gimana gitu. Alhamdulillah damai, ganti uang 600.000 ke saya. Kan cakramnya sampai bengkok-bengkok. Terus saya nginep di Mangkubumi Tasik, belum ketemu itu alamat yang istri sekarang. Di sana nginep, terus dandan di motor. Besoknya baru ketemu di Cengkir Manis itu. Itu kampung Negara Beling. Kampung Negara Beling itu. Negara Beling. Negara Beling. Banyak dukun. Iya. Di Cengkir Manis. Alhamdulillah ketemu di situ. Tapi anehnya saya kerasan di situ. Cerita lagi di Cengkir Manis karena saya merantau. Banyaklah hujatan segala macam, cuma nggak saya ambil pusing. Ada yang hina sampai lelandong tegablek rumah kasarannya gitu. Itu nggak saya ambil hati, saya doain yang hina saya biar tobat, biar soleh. Tapi saya buktikan bahwa saya itu bisa bikin rumah walaupun kecil pun itu alhamdulillah anak bisa sekolah gitu. Berarti sampai sekarang ya Mas, dari posisi itu banyak yang sudah ditolong sama si Mas itu ya? Alhamdulillah, bukan kehitung lah istilahnya gitu. Udah ribuan mungkin ya? Biarin saya lupakan. Istilahnya saya kalau bisa bikin kebaikan saya lupa aja, nggak usah inget-inget lagi. Yang saya ingat malah dosa saya gitu. Masya Allah. Tapi nggak pernah saya mikir sampai ke situ. Boro-boro saya mikir istilahnya untuk materi. Enggak, benar-benar enggak. Benar-benar tulus dari hati saya nolong orang itu. Karena saya bangun rumah pun alhamdulillah dari tangan hamba Allah semuanya. Ada orang Kristen yang ngasih kayu itu dibikin kusen jendela, itu orang Kristen, orang Soro itu. Beliau ngibahin kayu itu ke saya karena istrinya saya tolong dia stroke. Alhamdulillah. Orang Cisuruh berarti ya? Ya. Alhamdulillah itu. Menolong itu. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan saya karena saya backingnya pusat yang di atas itu. Kalau bahasa Jawanya ya kalau malam macul langitnya Allah, kalau siang macul buminya Allah gitu. Alhamdulillah itu semua ketemu. Alhamdulillah saya yang saya istilahnya pikirkan punya hajat apa itu alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Amin. Ada jalannya. Nah terus bisa sampai ke, nah ini kan Majelis Tengah Hutan ini berdiri itu sekitar tahun 2020 lah baru berdiri. Nah bisa nyampe ke Majelis Tengah Hutan, Masjid Tengah Hutan itu kan ini tertutup. Maksud tertutup itu banyak orang yang jarang lihat gitu kan kondisinya. Tapi si Mas kok bisa nyampe ke sini gitu kan? Itu kan saya di sini itu sampai ke sini tuh ceritanya panjang sebenarnya. Saya pengobatan di Kuningan dari 2016 sampai 2025, berarti 9 tahun. Lewat sebelah Majelis Al-Wasilah sini, lewat terus tiap pagi berangkat lewat sini. Cuma ada gapura itu yang di depan. Cuma dipertemukan sekarang ini udah 2025. Itu dipertemukan Majelis Al-Wasilah ini 2025 termasuknya. Ketemu ke sini ini. Padahal ini lewatan saya kalau pengobatan ke Kuningan. Ya mungkin Allah ridhonya untuk menemukan itu 2025 mungkin gitu. Tapi yang paling bikin istimewa gitu pas melihat pandangan pertama lah istilahnya ke majelis ini apanya itu Mas? Kalau untuk Majelis Al-Wasilah ini keistimewaannya mah di sini mah benar-benar yang istilahnya yang sering aktif di sini, yang suka sholawatan basiro itu orang-orang yang pilihan. Dalam arti itu ini selalu hadir
minimalnya sampai 9, sampai 7, sampai 5. Itu hitungannya kan ganjil. Iya. Tapi banyakannya 7. Kalau menurut saya kalau 7 itu kalau ingat istilahnya wajangnya orang Jawa, 7 itu kan pitulung. Ditulung. Kok punya apa ya, saya tuh kerentek gitu. Pengen buka terapi di sini biar makmurin majelis Al-Wasilah ini gitu. Moga-moga dengan 7 orang yang aktif tiap malam itu jadi pitulung ke semua orang. Iya. Amin. Agama dan pengobatan. Alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Aib itu pas siang-siang itu lagi beliau bersih-bersih. Ujuk-ujuk itu Mas. Ujuk-ujuk. Saya langsung belok ke sini karena lihat gapura di depan itu persis kayak punya guru saya yang di Demak. Pondoknya ini hampir mirip. Saya penasaran. Ini apa kok diarahkan ke sini gitu. Alhamdulillah ini ketemu Ustadz Aib ini, ketemu beliau, alhamdulillah itu. Terus ibu saya, guru-guru saya juga, alhamdulillah itu untuk mengarahkan harus di Ciamis itu. Ciamis Harus di Jawa Barat mungkin ya. Terapinya. Nah ini alhamdulillah ini ada guru ini, Ustadz Aib hadir. Subhanallah, begitu saya. Terus ini muridnya itu sudah berapa tahun Mas? Yang mana? Ini muridnya itu. Nah ini perasaan saya Pak baru berapa bulan gitu, cuma kayak udah puluhan tahun gitu. Oh gitu. Perasaan saya Pak, yang semuanya lah yang di sini di Al-Wasilah itu kayak udah puluhan tahun saya kenal itu. Walaupun sebentar cuma udah kayak lama. Mantap. Karena mungkin ini saudara Islam istilahnya lah. Nah ini sudah sampai tingkatan berapa Mas? Loh, lumayan ini udah bisa merahin saraf ini. Oh gitu? Wow. Bisa dicoba. Nah ini kawan-kawan, sahabat semua, seandainya ini mau pada nyareat, kalau bahasa itu ya, nyareat, mau berobat gitu kan, ya kita sih nggak mau mengalahkan dokter, nggak, tujuannya kita kayak gitu Mas ya. Betul. Tapi ya kita bareng-bareng gitu kan, karena ada pengobatan itu ada yang harus disembuhkan oleh dokter dan ada pengobatan memang harus disembuhkan dengan alternatif gitu Masnya gitu ya. Ya mudah-mudahan saja dengan niat mulia Mas Widi, itu aslinya Mas Widi dan aslinya itu Widi Mulyono. Mas Widi Mulyono. Tapi sekarang kan banyak yang nyebut itu Pak Jokowi Mulyono itu. Ya Pak Jokowi kan dulu namanya aslinya kan Mulyono. Karena nama kecilnya Mulyono gitu kan. Ya mudah-mudahan saja di sini jadi situasi di majelis ini yang tadinya sepi jadi rame gitu ya Mas ya. Alhamdulillah. Jadi rame. Siapa mau terapinya nyeri lengan kan. Moga-moga kan bisa menuntun untuk generasi penerus, Iya. untuk istiqomah istilahnya ibadahnya. Betul. Untuk istilahnya tertolong pengobatan itu kan penting sekali. Karena kalau sehat kita mau apapun kan enak. Iya. Tapi kan ya memang kan posisi si Mas kan mungkin kemana saja, ke situ. Memang harus ada yang ditekankan. Karena seperti Pak Wawan itu kan memang posisi lokasinya dia itu matuhnya di sini. Jadi memang harus benar-benar bisa Mas itu. Harus benar-benar bisa gitu. Biar nanti kalau pas Mas Widi berangkat kemana dia bisa gentenin. Kan bisa saja mungkin ke depan banyak orang yang berdatangan ke sini itu. Saya yakin pasti seperti itu kejadiannya. Mudah-mudahan Allah ridhonya gitu. Amin. Jadi Pak Wawan bisa genteni gitu. Sanggup nggak Pak Wawan? Insya Allah. Baru 17 menit. Harusnya berapa menit? 20. Kalau ngobrol tapi dipotong saja nih. Kebenaran nih si abang mau nyeri lengan karena kita terapi dicoba. Mau dicoba Pak? Biar keringetan gitu mungkin. Coba tuh, gitu. sok. Nah, ini ada percobaan ya, sedikit. Ya ini orang majelis juga ini si Abah tuh. Mau dicoba sama muridnya Mas Jari Petir. Kanan kiri sama saya sekalian mungkin. Wah. Ya udud. Nah, ini dicoba ini apanya? Ini lagi dicoba. Cara Pak Ustad?
Minyaknya Ada rokok ini. Kang, yang itu anu eta we. Minyak, Mana Pak? Oh, bentar. minyak yang gede teh. Ada di sini. Ah itu. Tas ini. Itu. Ah, itu ada minyak di situ, Kak. Oh ini nih. Ini Yang gede aja, buka. yang gede. Enggak apa-apa. Nganggo lengo jelantah. Enggak. Wah, ini beda minyaknya. Coba ini lihat Pawan. Minyak apa ini? Racikan khusus. Ini minyak apa Mas ini? Racikan khusus. Ini minyak apa ini? Ini minyak Bidara. ikan. Ini wangi banget sahabat. Ini minyaknya lain daripada yang lain ini. Nah ini kemarin itu katanya jari petir itu kan ada yang komen gitu kan. Wah itu minyaknya saja yang bikin jari petir gitu kan. Padahal bukan asli berarti. Bukan, itu pakai air pun bisa. Itu energi jari petir tetap jari petir. Jari petir itu ya. Kalau memang pakai minyak pun bisa. kalau memang asli jari petir gitu ya. Asli jari petir nggak pakai minyak bisa, nggak Makanya ini pakai air bisa. yang mau nyoba sok aja gitu kan. Kita bukannya mau sombong-sombongan tapi kalau misalnya mau ada yang bilang seperti itu bahwa jari petir itu cuma dari minyaknya, tapi enggak, ini asli sahabat semua. Ini asli jari petir gitu kan. Kan banyak itu jari petir itu dari di Bekasi Alhamdulillah juga kalau ini mah ada. original, benar-benar bisa diuji lah. Nggak ada kata-kata kok minyak Kalimantan, minyak ini enggak. Pakai air pun bisa. Pakai air kopi aja bisa. Air kopi bisa dipakai. Bisa, air kopi ini bisa. Apa Dicoba ini apa untuk kekebalan itu? Janganlah. Jangan. Asli nyeri ya teh. Launan tuh dipaksakan cicing. Kalau ngilangin ngantuknya mah gampang. Kalau untuk apa dihilangin ngantuknya cuma Nah, hilangin ngantuknya aja. biar nggak ini. Biar nggak ngantuk. Iya. Nah, ini lagi dihilangin ngantuknya. Nanti langsung ini. Bete dengkluk ya. Bete tasbih nama jeleng. Biar nggak ngantuk-ngantuk terus. Ini langsung keringatan badannya pasti. Asli keringatan. Awas akan kopi. Aman kan dulu. Nah ini alhamdulillah ini masuk. Padahal lagi sabar kali si abah teh tuh masih kena nyeri kan ya. Gini terus. Nah ini cuma masih ngantuk aja kan. Bisa sama nukin karena mana sampai. Pinggang kali. Bisa sama nu kiri. Kirinya nu kanan. Allah atuh gitu. Nah, eta mah teu kudu kaluarna. Teu kaluarna naon kaluarna. Allah. Subhanallah. Gitu. Terus masalah penyakit, Mas. Subhanallah. Penyakitnya apa saja atau ada pantangan apa penyakit enggak? Misalnya penyakitnya itu kan penyakit itu macam-macam ya, ada stroke, ada darah tinggi, ada lambung itu ya. Berarti bebas ya, bisa insya Allah dengan ridho Allah bisa disembuhkan gitu ya. Bisa. Sampai kena santet pun bisa. Walah ini. Kena santet, Berarti yang kena santet pun bisa. kena gendam pun bisa. Gendam itu. Gendam itu diputar giling istilahnya ditundukkan orang disirep biar secara kayak ilmu pelet dilupakan, hartanya ditarik gitu, dikembalikan lagi bisa. Putar giling lagi ke saya nanti balik lagi. Kayak yang orang Tugu si Dede itu kan digendam ceweknya itu sampai motor diminta sampai 7 bulan. Saya putar giling 3 hari balik lagi motornya. Oh iya. Allah. Nah, Putar udah. giling orang hilang pun bisa kembali. Oke, sahabat semua, jadi seperti itulah kisahnya perjalanan Mas Widi ya, aslinya namanya Mas Widi. Mas Jari Petir perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat sampai ke Majelis Al-Wasilah ini. Mudah-mudahan perjalanan beliau sampai ke sini itu bisa membawakan hikmah yang terbaik buat orang Jawa Barat gitu ya. Itu saja mungkin tayangan videonya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.